Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Zahra Alwi, MPD, serta Ibu Erna Lida, SPD, MHum, PhD. Selaku dosen pembimbing mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis buku teks pada buku Bahasa Indonesia untuk kelas 11 SMA. Karangan Suherli, Maman Suryaman, Adi Septiaji, dan Istiqomah. Kurikulum 2013 edisi 2017 berdasarkan teori Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Setelah saya telah menemukan buku yang akan saya analisis, langkah selanjutnya adalah metode. Nah, dalam metode penelitian ini, langkah-langkah yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penelitian. Pada saat proses penelitian terhadap buku teks, saya mencari terlebih dahulu buku yang akan saya analisis. Kemudian, baru saya analisis sesuai dengan teori dan aspek yang saya pilih, guna untuk mempermudah saya dalam menganalisis buku teks. Nah, buku yang saya analisis ini buku Bahasa Indonesia kelas 11 SMA. Kebetulan juga ada keluarga saya yang menggunakan buku tersebut, dan itu mempermudah saya dalam proses menganalisis, karena saya bisa langsung bertanya kepada peserta didik yang menggunakan buku tersebut, apakah buku tersebut efektif atau tidak jika digunakan di sekolah. Kemudian, yang kedua itu adalah sumber data analisis. Saya mencari sumber data untuk merampungkan hasil analisis saya. Saya menggunakan buku teks Bahasa Indonesia untuk kelas 11 SMA atas sederajat yang ditulis oleh Suherli, Maman Suryaman, Adi Septiaji, dan Istiqomah. Nah, untuk langkah yang terakhir itu adalah pengumpulan data. Langkah yang saya lakukan yaitu mulai melakukan analisis terhadap buku teks Bahasa Indonesia dan menerapkan teori serta aspek yang saya pilih agar hasil dari yang saya analisis bisa berjalan dengan baik. Dalam hal pengumpulan data ini, saya mencocokkan apakah antara buku teks Bahasa Indonesia dengan teori BSNP selaras. Nah, selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan. Teori yang digunakan pada saat proses menyelesaikan tugas analisis kelayakan buku, saya menggunakan teori BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Aspek yang saya gunakan itu ada dua, yaitu aspek kelayakan isi dan kelayakan bahasa. Secara keseluruhan, semua teori itu memiliki keunggulannya masing-masing dan punya caranya sendiri dalam menilai aspek kelayakan buku. Namun, menurut saya, dari semua teori itu, teori BSNP lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Dan itulah mengapa alasan saya memilih teori BSNP. Nah, untuk buku yang saya analisis itu yaitu buku Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 Revisi 2017 SMA atau sederajat. Nah, yang saya analisis itu hanya 3 bab, yaitu bab 4 tentang meneladani kehidupan dari cerita pendek, bab 5 mempersiapkan proposal, dan bab terakhir merancang karya ilmu. Aspek BSNP yang saya gunakan dalam menganalisis kelayakan buku. Yang pertama itu ada kelayakan isi. Kesesuaian materi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar buku teks pelajaran Bahasa Indonesia yang baik seharusnya berisi materi yang mendukung tercapainya SK atau standar kompetensi dan kompetensi dasar dari mata pelajaran tersebut. Nah, dalam buku yang saya analisis, buku tersebut sudah menggunakan kesesuaian standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Nah, ini berikut ini saya temukan bukti-bukti dalam buku Bahasa Indonesia tersebut. Yang pertama itu ada isi atau konten kurikulum. Yang kedua ada kompetensi inti. Yang ketiga ada kompetensi dasar. Yang keempat ada penekanan kompetensi ranah sikap keterampilan kognitif. Yang kelima ada kompetensi inti, yang keenam kompetensi dasar, yang ketujuh proses pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian hasil belajar, mencakup seluruh aspek kompetensi. Nah, dapat disimpulkan dari bukti di atas bahwa buku teks Bahasa Indonesia yang saya analisis sudah sangat baik. Penulis merancang buku tersebut dengan sebaik mungkin mulai dari isi hingga penilaian. Ini menunjukkan bahwa buku teks Bahasa Indonesia ini memang layak dipelajari dan diterapkan baik oleh guru maupun peserta didik untuk memperlancar proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Nah, aspek yang kedua itu ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku teks Bahasa Indonesia yang memenuhi syarat kriteria kelayakan berdasarkan BSNP haruslah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kurikulum merupakan suatu usaha untuk menyampaikan asas-asas dan ciri-ciri yang penting dari suatu rencana pendidikan dalam bentuk yang sedemikian rupa, sehingga dapat dilaksanakan oleh guru di sekolah. Nah, menurut saya, buku teks Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 Revisi 2017 SMA ini sudah sangat sesuai antara materi dengan kurikulum. Bukti yang saya temukan itu sebenarnya ada di materi seluruh bab, namun saya hanya fokus pada bab 3, pada 3 bab saja, yaitu bab 4, bab 5, dan bab 6.
Contohnya itu salah satunya ada pada bab 5. Saya menemukan bukti yaitu pada pembahasan ini peserta didik diarahkan untuk menganalisis isi teks proposal. Guru menjelaskan kembali contoh dan definisi yang disampaikan pada pembahasan sebelumnya yaitu berupa usulan kegiatan. Adapun isinya semacam khusus dapat bermacam-macam bergantung pada jenis. Selanjutnya itu ada keakuratan materi. Keakuratan materi dalam kriteria kualitas buku teks bahasa Indonesia ini meliputi keakuratan wacana, diagram, gambar, contoh, konsep maupun teori. Materi yang disajikan dalam buku teks harus sesuai dengan kenyataan, tidak dibuat-buat, dan efisien untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Nah, dari buku teks bahasa Indonesia yang saya analisis, saya menemukan beberapa keakuratan materi dalam buku teks bahasa Indonesia kelas 11. Contohnya itu ada di bab 4. Meneladani kehidupan dari cerita pendek. Dalam buku tersebut diberi contoh oleh penulis sehingga memberi pemahaman kepada para peserta untuk menyelesaikan tugas yang diberi oleh guru tersebut. Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa buku teks bahasa Indonesia ini keakuratan materinya sangat akurat karena ada contoh disertai gambar, contoh konsep maupun teori serta penjelasan. Nah, aspek selanjutnya itu ada kemutahiran materi. Materi dalam buku teks bahasa Indonesia haruslah mutakhir mengikuti kurikulum yang berlaku. Hal ini berarti materi ataupun contoh yang disajikan haruslah up to date, mulai dari gambar, diagram, ilustrasi. Nah, yang diutamakan itu yang aktual, namun juga dilengkapi penjelasan atau perbandingan dengan perangkat yang telah ada sebelumnya. Kemudian pada buku teks bahasa Indonesia yang saya analisis, buku tersebut sudah selaras dengan kurikulum mulai dari contoh, gambar, dan lain sebagainya. Berikut ini saya temukan pada bab 5 mempersiapkan proposal. Contoh singkatnya adalah seperti ini. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, tujuannya untuk mendeskripsikan kadar keilmiahan isi, tulisan, organisasi kosakata, dan istilah. Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa buku teks bahasa Indonesia ini sangat mutakhir karena sebelum peserta didik mengerjakan tugas, penulis sudah membuat pemahaman terlebih dahulu mulai dari bagaimana mengerjakan proposal hingga diberi contoh juga, sehingga peserta didik tidak terlalu kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberi oleh guru. Kemudian aspek yang kelima itu mendorong keingintahuan. Materi yang baik harus dapat menumbuhkan keingintahuan serta kreativitas siswa sehingga merangsang, memantapkan, menantang, dan menggiatkan aktivitas siswa. Hal ini dapat terlihat dari metode dalam pemilihan judul semenarik mungkin sehingga dapat mendorong keinginan tahu siswa. Dalam hal mendorong keingintahuan, penulis sudah menggunakan berbagai strategi agar peserta didik mudah memahami maksud penulis, mulai dari memberi penjelasan hingga contoh, sehingga hal tersebut mempermudah peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu ada substansi keilmuan dan life skill. Substansi keilmuan dalam buku teks bahasa Indonesia meliputi kebahasaan dan kesastraan. Kedua substansi ini harus ada dalam materi buku teks bahasa Indonesia, baik SMP maupun SMA. Nah, pada buku teks bahasa Indonesia kelas SMA ini sudah menggunakan substansi kesastraan dan bahasa. Yang pertama itu ada bahasa. Pengetahuan tentang bahasa Indonesia yang dimaksud adalah pengetahuan tentang bahasa Indonesia dan bagaimana penggunaannya yang efektif. Peserta didik belajar bagaimana bahasa Indonesia memungkinkan orang selain berinteraksi secara efektif, membangun dan membina hubungan. Yang kedua itu ada sastra. Pembelajaran sastra bertujuan melibatkan peserta didik dalam mengkaji nilai kepribadian, budaya, sosial, dan estetik. Pilihan karya sastra dalam pembelajaran yang berpotensi memperkaya kehidupan peserta didik, memperluas pengalaman kejiwaan, dan mengembangkan kompetensi imajinatif. Nah, dari contoh tersebut, buku teks bahasa Indonesia yang saya analisis ini sudah menggunakan substansi keilmuan dan life skill karena sudah memenuhi dua unsur penting, yaitu bahasa dan sastra. Ketujuh itu ada pengayaan. Isi buku teks bahasa Indonesia selain termuat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, harus dapat memperkaya ilmu pengetahuan siswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, pada buku yang saya analisis, saya menemukan pembahasan materi mengenai pengetahuan siswa bukan dalam bidang non-akademik saja, tapi non-akademik juga. Materi pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 secara umum bertujuan agar peserta didik mampu mendengarkan, membaca, memirsa, berbicara, dan menulis. Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan 3 hal yang saling berhubungan dan saling mendukung dalam mengembangkan pengetahuan siswa.
Itu yang terakhir ada keberagaman nilai. Kelayakan isi juga dilihat dari keberagaman nilai-nilai maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Buku teks yang baik tidak memberikan uraian-uraian yang menjurus kepada penggoyahan nilai-nilai yang berlaku. Nah, pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 11 SMA yang saya analisis, banyak sekali aspek penilaian yang dibuat dari penulis sehingga aspek kelayakan dari buku tersebut sangat baik. Itu ada kelayakan bahasa. Yang pertama itu ada lugas. Bahasa yang digunakan dalam buku teks Bahasa Indonesia haruslah lugas atau apa adanya, tidak berbelit-belit, hanya mencantumkan penjabaran materi yang pokok, penting, dan yang perlu saja. Nah, pengetahuan tentang bahasa Indonesia ini, pengetahuan tentang bahasa Indonesia dan bagaimana penggunaan yang efektif. Peserta didik belajar bagaimana bahasa Indonesia memungkinkan orang lain berinteraksi secara efektif, membangun dan membina hubungan. Nah, dari contoh bukti di atas, penulis membuat buku teks Bahasa Indonesia ini dengan sangat lugas dan mudah dipahami, baik oleh guru maupun peserta didik. Kemudian bahasa yang dipergunakan juga bahasa yang lugas dan up to date. Seperti zaman sekarang yang semakin maju, maka penulis juga menggunakan bahasa yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang kedua itu ada komunikatif. Buku teks Bahasa Indonesia yang memenuhi kelayakan yaitu dengan menggunakan bahasa yang komunikatif, sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh siswa. Pesan atau informasi yang disampaikan dengan bahasa yang menarik dan lazim dalam komunikasi tulis Bahasa Indonesia. Nah, mata pelajaran Bahasa Indonesia ini menjadi modal dasar untuk belajar dan perkembangan anak-anak Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia ini membina dan mengembangkan kepercayaan diri peserta didik menjadi komunikator, pemikir imajinatif, dan warga negara Indonesia yang literat atau melek informasi. Nah, dari bukti di atas dapat saya simpulkan bahwa buku ini sangat komunikatif karena penulis menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi. Itu ada dialogis dan interaktif. Buku teks Bahasa Indonesia yang baik menggunakan bahasa yang dapat memotivasi siswa. Bahasa yang digunakan membangkitkan rasa senang ketika peserta didik membacanya dan mendorong mereka untuk mempelajari buku tersebut secara tuntas. Selain itu, buku teks juga harus mendorong siswa untuk berpikir kritis. Bahasa yang digunakan mampu merangsang peserta didik untuk mempertanyakan suatu hal yang lebih jauh dan mencari jawaban secara mandiri dari buku teks atau sumber informasi lain. Nah, kemudian dari bukti yang saya temukan dalam buku teks Bahasa Indonesia yang saya analisis, pendekatan ilmiah dan yang digunakan dalam proses pembelajaran pendekatan untuk mengembangkan belajar mandiri dan sikap kritis terhadap fakta-fakta fenomena. Guru diharapkan tidak dapat memberitahu sesuatu yang dapat dilakukan anak untuk mencari tahu. Nah, dari contoh bukti di atas, buku teks Bahasa Indonesia ini sangat dialogis dan interaktif, bukan hanya memberi arahan kepada peserta didik, tetapi kepada guru juga. Kemudian dalam proses pembelajaran tersebut, peserta didik dituntut untuk berpikir kritis, untuk mencari tahu apa yang ingin ditahu, dan pengetahuan tersebut dapat diperoleh peserta didik melalui langkah-langkah metode ilmiah guna mempermudah peserta didik. Aspek yang keempat itu ada kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Buku teks Bahasa Indonesia harus sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik. Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan suatu konsep harus sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Kemudian, buku teks Bahasa Indonesia yang saya analisis juga sudah sesuai dengan perkembangan peserta didik. Karena buku teks pelajaran Bahasa Indonesia ini mudah dicerna oleh peserta didik. Selain itu, setiap bab buku tersebut ada panduan khusus bagaimana cara menggunakannya. Ini ada bukti yang saya temukan saat saya analisis. Yang pertama itu, buku teks pelajaran Bahasa Indonesia ditulis dengan tujuan agar peserta didik memiliki kompetensi berbahasa Indonesia untuk berbagai keperluan sebagai kegiatan sosial. Kegiatan yang dirancang dalam buku ini diharapkan dapat membantu peserta didik mengembangkan kompetensi berbahasa yang dibutuhkan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Kelima itu ada kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam penulisan buku teks, terutama buku teks bahasa Indonesia, haruslah memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan oleh KBBI. Konsep utama pengembangan buku teks berdasarkan pada cara pandang tentang fungsi bahasa sebagai kegiatan manusia pada umumnya. Kegiatan ini memiliki kekhasan cara pengungkapan dan kebahasaannya. Inilah cara pandang baru tentang bahasa. Bahasa dan isi menjadi dua hal yang saling menunjang. Nah, dari contoh bukti di atas dapat disimpulkan bahwa buku teks bahasa Indonesia yang saya analisis sangat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa yang digunakan juga mudah dipahami. Aspek yang terakhir itu ada penggunaan istilah, simbol, dan ikon.
Dalam buku teks bahasa Indonesia, penggunaan istilah dan penggambaran simbol atau ikon yang menggambarkan suatu konsep harus konsisten antar bagian dalam buku. Nah, dari bukti yang saya temukan di atas bahwa buku teks bahasa Indonesia ini yang saya analisis ini sudah menggunakan istilah simbol, bahkan ikon untuk mempermudah memahami buku tersebut dan mempermudah guru serta peserta didik juga. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari hasil analisis saya. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.